Nah, begitu juga kalau mau cari suami, cek sholat subuhnya di mana. Kalau mau cari menantu, cek sholat subuh di mana. Orang yang tak mampu bangun subuh, tidak mampu ke masjid, itu kata Nabi. Itu enggak. Anak tuh nonton Slipknot, kan? Anak tuh zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aku selidiki kehidupan mereka di Bandung. Setiap mau pergi latihan, cium tangan maknya. Saya bilang, satanik macam apa kamu? Satanik tuh nggak ada cium tangan ibu. Setan sopan ya. Makanya saya bilang, Masya Allah. Nah, ada ceritanya agama yang mengajarkan kerusakan, kehancuran, peperangan, nggak ada. Nah, selalu ada politik di dalam itu, ada politik, ada kepentingan-kepentingan di dalam itu. Nah, jadi di Bali pertama hijrah itu ya, aku pernah diludahin orang. Ada 10.000 lebih anak metal. Ternyata Manggung, Purgatory, Dead Vomit, Siksa Kubur, semua itu band-band lama semua. Saya ingatkan ya, kalau nonton nih Capres nih, podcast kita nih, siapa tuh salah satu nonton, mungkin Pak Anies nonton, Pak Prabowo nonton, kan saya ingatkan. Kalau dipakai, dia masih tinggal kau. Dan ia berkata, doakanlah diri kau. Aku tak tahu apa maksud katanya. Ternyata kini dia telah tiada. Berani Podcast, berani mengungkap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yeay, ketemu lagi bersama gue di sini Cakrabarani, dan tentunya kita dalam acara Berani Podcast. Dan sekarang momen spesial, eksklusif, dan Ini momen Ramadan apa gimana nih? Tiba-tiba aja diundang podcast guys. spesial. Masya Allah, spesial ya. Spesial karena ini juga bulan yang sangat banyak momentum di sini, Ustaz. Jadi langsung saja kita sambut Al Ustaz Al Karim Dari Sulaiman. Ya Allah, ini brother Cakrabarani ini berkali-kali aku bilang jangan panggil Ustadz, panggil Bang Dery aja. Tapi dia tetap manggil Ustadz. Tapi Ustadz itu kan Usaha taat ya. usaha taat. Oh, betul. Boleh ya? Bener. Biar kita sama-sama, Ustadz ya. Betul. Iya, jadi Masya Allah ya, kita itu kayak menggetarkan masjid, Ustadz ya. Iya. Kita ke masjid. Jalan berdua, satunya slash, satunya Umar bin Khattab. Ya, jadi orang-orang bilang, oh Ustadz, Kemana nih, Ustadz Dery diculik tuh. Kayaknya diculik, mau dibawa kemana ini? Masya Allah, betul. Masya Allah. Ustadz, gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Saya makasih diundang ke sini nih. Aku ngikutin channel ini udah lama. Orang-orang hebatnya, ada Om Ed pernah ke sini ya. Acara nih. Terus banyak lagi gitaris hebat diundang. Terus aku pikir kapan lah aku diajak kolaborasi ini sama Cakra ini. Dan ingat pertemuan kita pertama di mana? Pertemuan kita pertama, Ustadz, di Hammer Sonic. Slipknot ya. Di Slipknot. Di konser Slipknot, Masya Allah. Yoi. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tukar-tukaran nomor telepon. Sekarang baru takdirnya bisa datang ke studio Luar Berani. biasa. Dan aku ini kan ngefans banget. Ana ini jujur, Ustadz, dari dulu aku bawain terus lagunya Betrayer. Serius. Astaga, Betrayer. Itu Pertama aja ngeband terus. kelas berapa? Umur berapa? Itu kelas 6, kelas 5 SD. Tapi main drum, nggak main gitar. Oh iya. Oh, awalnya dulu di band tuh main drum. Apa nama bandnya tuh? Nama bandnya Ajal. 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 Berarti pertama ngeband memang metal, underground. Iya, Tahun berapa itu? Itu tahun 2001, Ustaz. Tapi Ajal itu konotasinya beda. Apa? Anak jalanan. Oh, Ajal tuh anak jalanan. Masya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Dan apa lagu pertama belajar musik, gitar? Ya, di band itu, bawain lagu apa? Ya, tentunya Betrayer. Bendera kuning? Bukan. Apa? Pasukan Berani Mati. Wah. Kapan lagi? Ya, ini lagu ini dulu sebetulnya judulnya Human Right. Oh. Ya, di album indie labelnya Betrayer itu di Human Right judulnya. Kemudian pas masuk major label yang vokalisnya Iik dirubah jadi Pasukan Berani Mati. Oh. Gitu. Itu ya. Ini baru dikuak loh. Iya. Baru terungkap di Berani Podcast. Iya, dulu Human Right judulnya. Vokalisnya Daru almarhum. Oh iya ya. Tapi ada hubungannya dengan Pasukan Berani Mati? Iya, sama. Human Right itu kan hak asasi manusia. Judul albumnya Betrayer itu dulu yang indie label itu Grand Voice Society. Grand Voice Society. Grand Voice Society ya. Itulah Pasukan Berani Mati. Yang orang-orang ya suara agung. Jauh sebelum ada istilah greenflation ya. Iya betul. Greenflation.
Ustaz, Yes. nah ini kan momen di bulan ini kan momen yang sangat bersejarah ya bagi bangsa kita ya. Pilpres ya. Nah, ya. Apalagi kan tadi Ustadz juga sempat ngomong masalah human right kan. Jadi ada pertanyaan juga dari beberapa teman nih Ustadz. Dengan menjadi golput di pemilihan presiden tahun ini, Iya. itu benar atau salah Ustadz? Saya tidak bicara salah benar ya. Karena ini demokrasi pun kalau kita kaji-kaji lagi, panjang lagi bahasannya. Cuma yang kemarin kan MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwasanya haram hukumnya golput. Itu fatwa MUI. Fatwa, ya. Iya. Kalau fatwa itu, kalau ulama berfatwa salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi untuk mengikuti fatwa ulama itu perlu. Jadi teman-teman sekalian yang berniat mau golput ya, pilihlah ada 01, ada 02, 03, dan semua orang baik. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Kekurangan. Ya, jadi kalau orang sayang dengan salah satu paslon itu, pasti karena dia melihat kebaikannya. Kalau ada yang benci, pasti melihat keburukannya. Nah, nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada, silakan dipilih pilihan kalian semua, disanjung setinggi langit silakan, tapi jangan hinakan, yang rendahkan pilihan orang lain. Ya, terus tiba-tiba ada orang bilang, pokoknya aku nggak, di tiga-tiganya aku nggak suka satu pun aku nggak suka, aku pilih golput. Ya, saya nggak bicara itu haram atau itu berdosa. Udah Ini itu bagian dari demokrasi sendiri, tidak memilih itu juga bagian dari pilihan. udah bersikap apatis ya Ustadz? Iya. Oh itu salah juga Ustadz? Tidak memilih itu bagian dari sebuah pilihan juga, dia telah memutuskan untuk tidak memilih. Nah, tapi itu salah atau apa enggak Ustadz? Saya tidak bicara salah benar di sini. Nah, ini kepentingan. Soalnya gini loh. Ya, di demokrasi ini, yang sering kita kenal dengan demokrasi ya. Demokrasi. Satu suara singa dianggap sama dengan satu suara nyamuk. Wih. Maka singa-singa ini banyak yang berontak, dia nggak terima. Nggak apple to apple ya Ustadz? Iya. Jadi satu orang hafiz Quran, satu orang profesor, dia nyoblos dapat nilai 1, satu orang ODGJ, ataupun satu orang pelaku maksiat, dia prostitusi, dia maling, itu sama nilainya. Jadi tetap dihitung 1. Iya, jadi tidak mungkin secara logika satu butir berlian itu dianggap sama dengan satu butir kerikil. Tapi kita dipaksa untuk percaya. Ini sama. Jadi kalau seandainya ada di demokrasi ini ya, ada satu pemilihan voting. Pokoknya di kota ini harus kita buat tempat prostitusi gitu. Ada 100 orang membernya. Nah, ada 51 orang yang setuju, maka itu yang berlaku. Jadi ini hukum demokrasi ini ya sementara waktu kan ini, tapi feeling saya ini udah diambang kehancuran demokrasi ini. Nanti orang akan mencari sebuah sistem yang lebih baik. Oh berarti sekarang waktunya lebih baik. Sekarang ya terus akan, saya yakin negara kita ini ke depannya akan semakin baik. Karena masjid semakin ramai sekarang, anak-anak muda banyak yang hijrah, artis-artis banyak yang hijrah, dan generasi tua nih kan gak lama lagi nih masuk kubur semua nih. Kalau sejarah ini kan berganti generasi. Nanti giliran kita nih Cakra, generasi 10 tahun ke depan nih. Milenial ya Ustaz ya? Iya. Nah, nanti yang akan muncul orang-orang yang sudah dari mudanya mengaji, dakwah. Nah, nanti orang-orang itulah yang akan memimpin bangsa ini. Dan itu nggak lama lagi, dan pasti Nabi SAW janjikan Islam akan kembali berjaya seperti zamanku, kata Nabi. Ya, itu pasti. Ya. Pertanyaannya nih, kita ini mau jadi pemain apa jadi penonton? Ikut dalam proses kejayaan Islam itu atau tidak? Sekarang tak ada yang mau ulama. Kalau ulama suruh pilih aja. Pilih aja ya? Pilih aja. Itu kan rahasia, luber, langsung umum bebas rahasia. Ya kalau kalian mau tanya, Bang Dery ini milih suara siapa? Nah, sampai detik ini saya belum mendeklarasikan. Saya udah ada pilihan. Udah ada pilihan, tapi saya masih rahasiakan. Boleh kalian tebak, kalian duga-duga. Silakan di kolom komentar ya. Kalau gayanya seperti ini, pilih 01, 02, 03 nih. Iya. Kira-kira coba kalian komen di kolom komentar. Menurut kalian nih, saya ini milih siapa? 01, 02, 03. Nah, nanti insya Allah, mungkin H- sekian, saya akan umumkan. Supaya follower saya juga ikut milih. Nah, udah deket nih Ustaz, tinggal berapa minggu? Tunggu sebentar lagi. Tinggal 2 minggu ya? Tunggu sebentar lagi, insya Allah. Kurang lebih lah 1 minggu, 2 minggu. Kalau saya memandang itu ya, bukan memandang dari dunia ya. Aku melihat basirah mata hati itu, dari ketiga paslon ini, siapa yang kira-kira paling dekat dengan ulama, siapa yang kira-kira yang paling rajin sholatnya. Ya, dan aku punya mata-mata sini untuk bergerak.
Oh. Nah, ada teman-teman orang ring 1 dari 01, 02, 03, saya sering tanya, itu Bapak sholat subuh di mana? Saya tanyain, Oh. Bang, kesiangan tadi Bang, ada datanya. Oh jadi 02. Ustadz Dery ini riset juga ya? Riset dong. Contoh kita nggak bisa milih kucing dalam karung. Nggak bisa dong, kita kan nggak kenal dekat. Oh berarti itu bisa menjadi tips loh buat yang swing voters nih, Iya. yang dia masih bingung nih, apalagi anak SMA, anak Ya, kuliah. kita milih itu mesti karena Allah, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia tua, bukan karena dia muda, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng, bukan dunia itu. Bukan karena dia kasihan ya? Bukan karena kasihan juga. Kadang-kadang orang milih kan karena kasihan, tuh kasihan Bapak, kasihan. Kasihan udah 3 kali. Nah, kasihan jangan. Jadi jangan memilih Pakai karena- perasaan. Pakai logik pikiran, ini masalahnya memimpin negara kita soalnya. Pakai rasional ya. Ya. Fixnya, Masya Allah. Nih, Luar biasa. Aduh, auranya beda loh. saya tidak ada satupun paslon yang mengajak, saya nggak ada. Jadi saya menunggu siapa yang ngajak aja. Oh gitu ya. Ya, maksudnya dari paslonnya sendiri gitu. Kalau dari orang-orang sekitarnya banyak sih yang ngajak. Dari 03 pernah juga ada yang ngajak ada acara, dari 02 juga pernah ngajak, bahkan ada budgetingnya untuk acara konser di sini dan sebagainya kan di daerah-daerah. Nah, itu Ustadz bilang apa Ustadz? Saya memang sampai hari ini memang belum mau terlibat dalam pesta. Ini kan pesta sebetulnya nggak mesti marah-marahan. Pesta itu kan bergembira. Bergembira. Mestinya pesta itu bergembira. Cuman saya masih memikirkan dakwah. Oh. Saya khawatir kalau saya mengumumkan nanti jamaah jadi terpecah lagi nih. Kan tugasnya dai ini sebetulnya meluruskan ulama, meluruskan umara. Ya, bukan berpihak. Jadi saya berpikir kalau saya mau dukung, saya dukung tiga-tiganya. Kalau saya nggak dukung tiga-tiganya. Oh. Itu pikir saya waktu itu. Sampai detik ini ya. Tapi feeling saya mungkin beberapa hari sebelum pencoblosan, saya rasa saya perlu bersuara juga. Wih, turun gunung. Kita tunggu Ustadz Dery nanti turun gunung Kira-kira ya. milih siapa guys? Pokoknya kalian standby. Sama tuh tiba-tiba nanti ada di JIS. Bang, Masya Allah nih aku lagi live TikTok nih guys. Kalian di follow TikTok saya. Dery_Sulaiman, ini ada Bang Bol semua nih. Iya. Kita sayang semuanya. Aku cinta sama Pak Anies, Pak aku Anies. sayang sama Pak Prabowo, aku mengagumi Pak Ganjar Pranowo karena tiga-tiganya putra terbaik bangsa. Betul terbaik. Terbaik semua, nggak ada yang sempurna. Mereka semua bertiga bukan malaikat. Ya. Sempat saya mau bikin lagu cuma kemarin tuh, cuman kan 2019 sudah kejadian kan, aku bikin sama Mas Dhani bikin lagu ganti presiden malah nggak ganti kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang lebih berat nih Ustadz, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Konspirasi. Ya konspirasi itu semua politik ini ada propaganda, konspirasi, by design semua, grand design semua ada. Termasuk masalah politik ini pun, manusia punya rencana, dia punya makar. Maka. Bahkan ahli-ahli politik pun menyelidiki di Indonesia ini sebelum pencoblosan sudah ada pemenangnya. Ah itu. Angkanya pun sudah ditentukan. Ya. Kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi di Bali ini. Oh gitu Ustadz. Ya wallahu a'lam bishawab. Karena saya nggak megang bukti, saya nggak bisa bicara itu pasti. Tapi kata orang begitu. Jadi siapa yang memenangkan, siapa yang posisi menterinya itu sudah disetting. Udah ketahuan ya? Udah disetting dulu. Udah Tapi itu kan rencana mereka. Oh, Yang berlaku siapa? Rencana siapa? ya Allah. Rencana Allah. Wallahi khairul makirin. Makaru wa makarallah. Ya, orang membuat makar, tapi Allah sebaik membuat makar. Kalau secara hitung-hitungan di atas kertasnya aku sering ngikuti sih. Orang-orang politik di acara-acara itu. Nampaknya nih, kalau dari fikir dunianya, dari teori yang berlaku sekarang kan, pemerintah kita berada di 02 kan, berpihak ke sana kan, karena ada anaknya Pak Jokowi di sana. Kemungkinan besar secara logikanya yang memegang informasi, memegang sistem, memegang semuanya kan pemerintah. Ya, kan kalau politik ini sebetulnya bukan tergantung yang milih, tapi tergantung yang ngitung siapa. Kalau anda yang ngitung mungkin yang saya menangkan juga orang yang saya suka kan. Iya benar. Jadi kembali lagi kepada iman ya. Siapa yang berlaku curang, siapa yang tidak ya berlaku curang, dia berurusan dengan Allah. Oh. Dunia ini bukan tujuan kita, Bang Cakra. Dunia ini ujian saja. Siap Ustadz. Jadi jangan sampai orang merasa menang, merasa hebat, merasa sukses ketika dia menang.
Kemenangan itu ketika kita selamat dari azab Allah masuk ke surga. Iya benar. Sekarang Cakra gue tanya, mau nggak jadi presiden? Jawab jujur, mau nggak jadi presiden? Kalau seandainya ditunjuk jadi presiden nih, konstitusi menunjuk Cakra Barani jadi presiden, mau nggak? Mau nggak jadi? Tinggal jawab aja, mau atau tidak? Mau. Tapi masuk neraka? Wah enggak Nggak mau kan? Enggak, Ustaz. Enggak. Nggak mau. Enggak. Intinya kita dapat ridha Allah masuk surga. Iya. Di dunia ini meskipun jadi keset kaki orang, nggak ada masalah. Yang penting masuk surga. Jadi jangan sampai ada orang yang menginginkan kekuasaan dunia untuk kepentingan pribadinya dia. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Jadi sahabat-sahabat itu dulu menolak dunia dengan kedua tangannya. Mereka tidak mengejar dunia, dunia mengejar mereka. Dunia mengejar mereka. Dunia itu seperti bayang-bayang, dikejar dia lari. Dengan hinanya? Iya, dia lari. Kalau kita tinggalkan, dia kejar kita. Benar sih. Hari ini kan jadi dunia. Apa dunia ini? Mengejar dunia ya? Nothing, dunia ini sampah nih, nggak ada apa-apa. Semakin dikejar, semakin membuat kita capek lah. Kemana-mana ya? Nah, jadi saya ingatkan ya, kalau nonton nih Capres nih, podcast kita nih, seperti salah satu nonton, mungkin Pak Anies nonton, Pak Prabowo nonton, kan saya ingatkan, tujuan kita bukan dunia tapi akhirat, cari ridho Allah. Maka laksanakan pemilu ini dengan jujur, dengan adil, tidak ada tipu-tipu di dalamnya, tidak ada kecurangan di dalamnya. Apa dunia ini? Sampah. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Itu yang mau diperebutkan. Pakailah kacamata akhirat. Takut mestinya. Apalagi bagaimana politik, sogok orang, bayar sana, bayar sini. Layaknya jar kita dicelupin di air. Betul, laut. Masya Allah. Dan kita lihat jar kita itulah. Celupkan ujung jari itu. Itu hadis Nabi. Benar. Gak ada apa-apanya dunia nih. Gak ada apa-apanya. Nah, mau jadi anggota dewan, masuk neraka. Gak mau. Yang penting masuk surga. Mau jadi presiden, tapi masuk surga, mau. Mau nggak jadi presiden, masuk surga, mau. Mau nggak jadi orang paling kaya di dunia, masuk neraka, nggak mau. Mau nggak jadi orang paling miskin di dunia, tapi masuk surga, mau. Dunia bukan tempat tinggal. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Itu hadis Nabi itu. Aku pastikan, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tapi gimana, Ustaz? Banyak yang seliweran nih bahwa mereka ini yang mendukung salah satu paslon karena ada kepentingan. Contoh, kalau dia nggak dukung, dia akan dikasusin. Dan itu ancamannya kan berat, Ustaz. Dan itu kan dia pikirkan, wah, keluarga saya gimana? Saya makan apa? Jadi udah nggak sesuai hatinya, Ustaz. Kembali ke orang lain, kita semua orang punya masalah masing-masing ya. Ada juga yang nggak mau milih karena takut diganggu sosial medianya, takut dibully sama buzzer, ada yang takut dicek pajaknya, tersandra semua. Jadi kalau aku sih Masya Allah tak bilang, aku mendukung tiga-tiganya, ya, sayang sama tiga-tiganya. Karena di setiap nomor itu ada orang kesayangan anak. Sekarang aku umumkan ya, aku tuh berdiri di 01 nih. Di 02 ada sahabat Anda, ada Ahmad Dhani di sana. Di 02 ada Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, sahabat udah kayak kita udah kayak bestie betul-betul, kemana-mana bersama, dakwah bersama. Di 03 ada juga teman-teman kita di sana. Iya ya. Jadi ya kalau semua bisa berbesar di hati ya, bisa menerima perbedaan itu hal yang biasa, nggak ada masalah. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Yang mencaci maki itu rata-rata itu followersnya. Kalau calon presiden ya mereka berteman semua itu. Saya yakin malam-malam mereka teleponan itu. Teleponan. Mereka saling berkasih sayang. Kalau debat-debat itu wajar, debat tuh teman-teman itu biasa. Di luar negeri, di Amerika debatnya lebih parah lagi. Lebih parah lagi, Ustaz ya. Di Indonesia masih wajar itu. Ya. Oke. Gitu. Jadi silahkan mau pilih, silahkan pilih karena Allah. Kalau pilihanmu menang istighfar, kalau kalah bersyukur. Bersyukur. Kalau kalah bersyukur, alhamdulillah. Karena kita tidak bahas dari hisab. Isa dulu Bang, udah azan ya? Ya kita isa dulu ya ke masjid. Udah azan ya? Udah azan. Kita tangguhkan dulu ya sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah.
Alhamdulillah kembali lagi ya. Kita Kembali tadi lagi. udah terputus dengan sholat Isya berjamaah. Isya, alhamdulillah Ustaz. Akhirnya studio langsung adem nih. Ya. Adem. Biasanya yang datang Rockstar. rockstar ya, metalhead. Ini Sky Star ya. Bintang ini. Star in the sky. Star in the sky. Masya. Yang fansnya ada di langit dan di bumi Masya Allah. Amin amin. dan di masjid. Di masjid orang ramai kerumun ya. Beda. Jadi Gimana? Kita sampai di mana tadi? kita ngomongin yang lain lagi. Oke. Tadi kan konspirasi ya. Nah sekarang kita kan kalau ngomongin konspirasi ada hubungannya juga nih Ustadz, yang saya mau bahas juga nih. Mumpung Ustadz yang bisa jawab nih kayaknya. Islamofobia. Islamofobia. Ya, aku termasuk salah satu orang yang sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan karena Islamofobia itu. Ya, aku tuh dapat hidayah itu tahun 2000-an. 2001 tuh WTC. Terciptalah sebuah image teroris itu orang pakai sorban, pakai jenggot, berpakaian Rasulullah SAW, pakai sunnah. Usama bin Laden. Jadi waktu aku baru pertama-tama pakai sorban, pelihara jenggot, muncullah fitnah itu. Sehingga anak dicurigai, diikuti, bahkan ada orang yang sampai intelijen itu sampai pura-pura bekerja di tempat di studio anak. Pernah itu untuk nyelidiki. Tapi mereka nggak akan temukan aneh-aneh karena kita memang bukan teroris kan. Bukan teroris. Kita bukan orang jahat. Kita jangan bunuh orang, bunuh semut pun kita nggak mau. Ya. Dalam Islam itu begitu, Bang Cakra. Jadi kenapa kita nggak boleh kencing sembarangan? Karena akan ada nanti binatang serangga yang akan tenggelam dengan kencing kita itu. Bagi kita kencing, tapi bagi dia tsunami kan, bagi semut kan. Ya, jadi sampai segitu Nabi mengajarkan untuk memuliakan makhluk hidup ya, bukan hanya manusia. Jadi nggak mungkin lah Islam itu teroris. Jadi kalau ada orang-orang yang membuat teror, ngebom, ya, yang paling mudah kami hitamkan Islam. Dan selama ini Islam kan memang diam aja, nggak bela diri juga. Mana ada cerita orang habis dia ngebom itu dibilang aku pelakunya. Mana ada. Ya, jadi hari ini kan orang-orang membuat cerita dengan sebuah agenda politik mereka, bisnis mereka berjalan. Ini politik sebetulnya, ada bisnis di dalamnya. Saya mau tanya sama Cakra nih. Kalau terjadi konflik, terjadi perang, yang paling terjual banyak apa? Senjata. Maka orang yang paling diuntungkan dengan konflik itu siapa? Orang industri senjata. Industri senjata. Nah, maka mereka lah orang yang pantas dicurigai yang berada di balik semua konspirasi itu. Konspirasi itu. Ya, kayak kita bikin gitar, ya. Yang kita perlukan pasar kan. Pasar. Mereka bikin senjata, bikin F-16, bikin pesawat tempur, bikin kapal perang. Apa yang mereka perlukan? Pasar. Mesti ada perang. Marketnya. Marketnya. Maka diadulah, dan agama ini adalah isu yang paling sensitif untuk dibentur-benturkan. Padahal orang kalau kita beda agama dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, Buddha, semua duduk di satu ruangan, kita pasti akan berkasih sayang. Nah, ada ceritanya agama yang mengajarkan kerusakan, kehancuran, peperangan nggak ada. Nah, selalu ada politik di dalam itu, ada kepentingan di dalam itu. Nah, jadi di Bali pertama hijrah itu ya, aku pernah diludahin orang. Diludahin orang. Serius? Iya. Istri kan pakai nikah, pakai cadar, itu pernah ditendang orang perutnya. Cepat beritanya viral. Ditendang, saking bencinya dengan Islam. Tapi kita, ya, kalau orang bilang aku sekedar dibully, diejek, begitu nggak ada masalah. Aku tinggal yang belum mati aja lah. Kalau diludahin udah pernah, dicaci maki udah pernah, dibilang sesat udah pernah, digeledah rumahku, didobrak orang Bali pernah. Ya, gara-gara dicurigai, gara-gara waktu 2011 tuh ada bom buku di rumah bom Ahmad Dhani kan. Wah, heboh, isu kan nasional itu. Maka waktu itu anak lagi di luar negeri itu. Dan kembali lagi umat Islam yang difitnah. difitnah. Oh, jadi propagandanya selalu itu ya, Ustaz? Ada pengalian isu. Ada berita-berita besar yang harus ditutupi, maka dibuatlah ledakan di sana sini sedikit supaya kasus-kasus yang Iya ya. ini sebetulnya anak kecil pun paham. Ya, tapi biarlah Allah ya, kalau mereka mau berurusan dengan Allah, Allah yang akan selesaikan mereka. Dan itu terstruktur, Ya, Ustaz? 2002 bom Bali. Di Bali ya. 2004 bom Bali 2. Itu boleh dua. Oh, kosong itu Bali itu. Jadi aku pertama-tama mulai berpakaian semacam ini, muncullah Islamofobia itu. Begitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Dari zaman Rasulullah kan sudah memang gitu. Bahkan nabi-nabi pun disusahkan kan. Sampai dibikinin film ya. Film juga yang mau membunuh itu
syahadat dulu, insya Allah. Aduh. Iya, maka kalian jangan terlalu banyak nonton TV dan nonton film ya. Karena hari ini ya, tontonan jadi tuntunan. Iya ya. Tuntunan jadi tontonan. Ya, berita sekarang. Kalau melihat fenomena sekarang, Ustaz, ini kan kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya gadget. Mau kita ataupun anak-anak kita tuh. Itu gimana, Ustaz, agar hidup kita itu masih bisa di jalan Allah gitu, Ustaz? Iya. Ada waktunya sah, ada waktunya untuk sosmed. Kayak tadi kita ada waktu sholat kita ke masjid. Ya, ada waktunya. Ada waktunya untuk anak-anak kita untuk mengetahui juga perkembangan dunia dengan gadget mereka. Ada waktu mereka baca Al-Quran. Ya kita yang mengatur. Kalau anak-anak itu kita yang atur. Nah, jadi jangan sampai ada orang tua yang mengatakan anakku ya terserah anakku lah, hobinya dia main gadget, main game. Ada waktunya, mungkin setiap hari apa dia boleh main games. Ya. Tergantung pendidikan orang tua sebenarnya. Kalau ngomongin anak, Ustaz, bagaimana sih anak di mata Ustaz Dery? Anak itu amanah dari Allah. Anak itu terlahir memang lewat kita, tapi dia bukan milik kita, dia milik Allah. Allah bisa ambil mereka kapan saja. Dan mereka punya cerita hidup mereka masing-masing, punya jatah rezeki mereka masing-masing. Tugasnya orang tua hanya memberikan nama yang baik untuk anaknya, mendidik agama, menghakikah anaknya kalau anaknya lahir. Terus ya diajarkan Al-Quran. Nah, setelah dia balik, dia terlepas dari kita. Dia punya catatan sendiri. Dia memilih jalan hidupnya, Ustaz? Nafsi ya. Dia pergi merantau gitu? Ya urusan itu, serahkan sama Allah. Nah, jadi yang ikhlas orang tua ya kadang-kadang nggak ikhlas dengan anaknya. Ya, ketika anaknya nikah dia nggak ikhlas. Aku yang besarin, aku yang ngasih makan, aku yang ngulihin, kok kamu yang nikmatin. Oh iya. Nah, makanya laki-laki itu milik ibunya sebetulnya. Ibu, hati-hati yang sudah menikah ya, dengan ibumu tetap kamu baik. Dan perempuan milik suaminya. Perempuan itu meskipun bapak ibu yang nelpon dia, kalau suami nggak izinkan dia nggak bisa pergi. Nggak bisa. Harus ikut suami. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Apalagi kita bahas begitu banyak sekali kita bahas sebetulnya. Durasi kita bisa 2 jam 3 jam gini. Banyak kalau kita ngomong itu nggak habis-habis karena memang fakta sekarang itu masalah umat ini banyak. Kalau satu persoalan umat ini dianggap satu lembar kertas, itu kertas sudah numpuk sampai ke loteng ini. Itu yang mau kita bahas nih, nggak habis-habis ya. Nggak ada habis-habis. Masalah politik, ya, masalah sosial, ekonomi, budaya. Kalau musik, Ustaz? Musik, kalau musik itu, ya musik juga gitu. Musik di pandangan Islam, Ustaz? Khilafiyah. Khilafiyah? Ada khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkan alat musik, ya karena mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Oh. Ya, ini melalaikan nih, kayak gini nih. Orang bisa lupa. Hanyut, terlena, terbuai. Iya. Maka lalainya itulah yang membuat haramnya alat musik itu. Kalau duf itu gendang itu orang jadi menari kan. Ya, tapi dengan alat petik ini orang bisa lalai, seruling orang bisa lalai. Kayak ada sihirnya, Ustaz? Ada sihirnya. Jadi ketika ada ulama yang mengharamkan musik jangan dibantah. Ya, mungkin mereka tuh sudah dalam level yang tinggi, yang luar biasa lah. Nggak apa-apa. Aku respect dengan pendapat itu. Ya, tapi aku menjadi tidak respect ketika mereka yang mengharamkan alat itu menghakimi orang yang masih memakai alat itu. Nah, yang menghakimi ya? Ya, pokoknya alat musik haram, titik gitu. Yang main musik, musisi semua subhat, musisi semua dipukul rata semua, pokoknya dirusak semua. Alat musik dibakar. Dibakar ya, ada hilang respect kan jadinya. Ya. Ya silakan yang tidak mau dengar musik jangan main sosmed, nggak boleh. Orang yang mengharamkan musik, ya, setahu ana ya, satu orang pun tidak ada yang bikin akun sosial media. Mereka nggak mau. Mereka sibuk dengan Al-Quran, dengan dakwah, dengan amalan. Itu di Masjid Kebujur banyak. Oh iya. Mereka nggak punya sosmed, nggak punya Instagram, bahkan handphonenya pun nggak ada WhatsAppnya. Handphone lama itu, nggak ada ringtone-nya. Betul-betul dia komitmen. Tapi kalau hari ini orang di sosmed, dia di TikTok, kemudian dia komen musik haram, itu orang bodoh. Oh iya. Ya. Kalau kamu tahu musik haram, kenapa kamu main TikTok? Itu TikTok baru buka aja langsung musik. Nah, sebagian ulama membolehkan karena mereka memandang dari sudut pandang maslahat. Dan itu mereka dengan ijtihad para ulama yang membolehkan musik itu, mereka beranggapan alat ini tidak ada di zaman Nabi. Dan alat itu kan berkembang. Di zaman Wali Songo apa alatnya? Gamelan kan. Maka mereka menggunakan alat itu. Coba kalau seandainya di zaman Wali Songo itu sudah ada alat band.
ataupun Wali Songo itu hidup di zaman sekarang, Anda pikir kemungkinan besar mereka bikin band? Untuk berdakwah ya, Ustaz? Ya, karena tersebarnya Islam di Nusantara ini melalui panggung-panggung hiburan. Panggung hiburan ya? Ya, ada lir, itu lagunya Sunan Ampel, Sunan Bonang. Nah, Sunan Kalijaga. Sampai hari ini karya mereka abadi. Nah, jadi mereka mengislamkan Nusantara melalui pendekatan seni, sosial dan budaya. Jadi kalau hari ini orang kekeh dikatakan tidak ada seni dalam Islam, ya udah, jangan berdebat dengan mereka. Karena akan bukan menaikkan iman, menaikkan darah nanti. Nah, jadi aku sempat 11 tahun tidak main musik. Memang nggak penting sebetulnya musik. Nah, cuma ketika satu hari aku ketemu satu orang mufti lah di Thailand. Dia coba bilang gini, Der, Allah itu mampu beri kamu hidayah ya sebelum kamu ahli dalam memainkan alat musik. Kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Pikirkan. Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Nah, baru anak pede main gitar lagi. Nah, ini anak main gitar bukan untuk orang-orang soleh itu, bukan untuk orang-orang itu. Mereka nggak perlu musik, mereka nggak perlu hiburan. Saya membentuk umatku, kaumku yang hari ini, yang umat Rasulullah SAW yang hari ini sibuk di konser-konser hiburan, di konser-konser metal. Kalau nggak datang dari Sulaiman, siapa yang mau datang? Kalau saya nggak datang dengan identitas saya sebagai seorang seniman musisi, mungkin nggak diterima. Kira-kira gimana? Anak metal, tiba-tiba anak naik ke panggung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Khutbah. Dilempar nggak? Nggak nyambung. Tapi ketika naik, langsung kan. Dia dong. Wah, dia histeris. Lagu paling lama satu lagu 3 menit. Iya. Jeda lagu antara lagu bisa tausiah 15 menit. Oh iya, ada jedanya. Ada jeda, itulah momentum. Itu wasilah namanya jembatan. Jadi hari ini aku menggunakan musik ini, alat ini sebagai wasilah untuk mendekati orang-orang yang belum berminat dengan agama. Paham? Jadi kita tidak buat lagu untuk orang-orang soleh itu. Ya. Tapi panjang pembahasannya. Iya, karena kan lagu itu kan Ustaz bisa merubah hidup seseorang loh, Ustaz. Bisa dong. Mas Opik tuh sebelum nyanyi lagu Tomboati, hidupnya jauh dari agama. Dia cerita. Dia masih maksiat, rambutnya masih gondrong, masih pokoknya jauh lah. Nah, setelah dia rekaman lagu Tomboati, Allah rubah kehidupannya. Ya. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara lagu itu? Iya ya. Saya pernah ketemu tukang bikin tato di Bali masuk Islam gara-gara dengar lagu Tomboati. Tomboati. Berarti lagu itu kuat banget ya, Ustaz? Kuat. Anak orang masuk Islam dengar lagu anak banyak nggak kehitung puluhan. Yang bersama asbab dengar musik dia masuk Islam itu udah puluhan. Kalau yang komen di sosmed banyak, ratusan mungkin. Iya, karena kan watak dan psikologi manusia itu kan beda-beda, Ustaz. Iya, betul. Ada yang dia bisa membaca cepat, dia menangkap kalau membaca. Betul. Ada juga dia cepat kalau mendengar. Ada orang kalau didakwahin nggak mau, diundang pengajian nggak mau, dikirimkan hadis di WhatsApp, di grup WhatsApp, dia out. Out. Ataupun dikirim direct ke dia, bukannya ini, malah dia blok kita. Wih. Dia nggak berminat dengan agama, tapi suatu hari dia dengar. Nah, kayak ada yang komen di TikTok, Ustaz, orang Manado, mungkin dia nonton sekarang. Dia bilang, Ustaz, saya ini mu'alaf, saya ini dulu perempuan kerja di gereja. Saya nggak tahu dia Perawati atau siapa, apalah namanya. Ya, jadi saya naik angkot di Manado, dengar lagu Ustadz di dalam angkot itu. Lagu apa saya bilang? Ada bukti ini, chat ini. Lagu Hijab ini. Dengarlah duhai wanita, hidup ini sementara. Ya, gitu. Kemudian dia termenung. Dia dengar, dia renungi itu. Dia renungi. Semua pasti binasa, semua fata morgana. Allah telah sempurnakan kau terlahir ke dunia. Begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu. Itu lagu itu. Lagu judulnya Hijab. Nah, nanti kita dengerin lagunya secara ini ya, secara ada di. Kalian harus dengerin, guys. Maka hijab dirimu, refnya gitu. Di
dimanapun kau berada, cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk surga. Semoga kita berjumpa, bersama berjumpa Allah. Dia dengar lagu itu, ya Allah, dia masuk Islam. Kemudian dia mondok di Temboro dan sampai dia pakai nikab sekarang, udah pandai baca Quran dia semua. Saya nggak tahu dia nonton sekarang di sini apa enggak, tapi yang jelas semua bisa menjadi wasilah, bisa menjadi kendaraan kita dalam berdakwah. Muazin berdakwah dengan azannya, musisi berdakwah dengan karya-karyanya, pelukis berdakwah dengan lukisannya, pemerintah berdakwah dengan tanda tangannya, dengan undang-undang yang mereka ada fadilahnya. Semua ada fadilahnya. Mujahid berdakwah dengan pedang dan senjatanya, ya. Jadi semua orang ini bisa berdakwah semampunya, bukan semaunya, semampunya. Ya kita dengan cara ini, dengan lagu-lagu yang kita buat. Coba bayangkan Cakra, seandainya musisi-musisi muslim tidak berkarya, maka yang tersisa di dunia hanya lagu-lagu batil saja. Iya benar. Lagu setan, setan-setan ya. Datang musisi underground hidayah, takbir ya, salawat ya, purgatori salawat di atas panggung. Salawat. Iya. Itu bayang tuh, dia salawat di tengah kerumunan orang lalai. Ala Sayyidina Muhammad. Semua anak metal salawat. Salawat semua. Jadi jangan remehkan. Jangan remehkan peran musisi dalam berdakwah. Para ulama, para ustadz, kami bukan musuh kalian. Bukan saingan kalian. Ya, tugas saya bilang itu. Tugasku itu hanya mengajak umat dari neraka ke pintu surga. Tugas ulama mendorong mereka dari pintu surga ke dalam surga. Ke dalam. Kita tidak bicara hukum hakam, kita cuma ngajak, ayo taat Allah, taat Rasulullah. Ayo anak metal, musik boleh metal, sholat jangan tinggal. Susah apa? Ya, silakan bermusik. Kalau azan, tinggalkan bandmu. Kan indah tuh ketika ada konser tiba-tiba azan. Dan kemarin di Solo ya, di mana? Di Jogja. Subhanallah. Jadi jangan remehkan musisi ini. Di hati-hati anak metal ini, kalau kita tanya, ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Saya waktu konser ada metal lawas. Pernah ada konser metal lawas, ada 10.000 lebih anak metal. Anak lewat, nggak diundang. Ternyata manggung Purgatory, Dead Vomit, Siksa Kubur, semua itu band-band lama semua. Itu sana WhatsApp, sana Purgatory kan. Ayo berada masuk, anak masuk. Masuk ke sana, disuruh naik panggung sama Purgatory. Anak tanya, coba angkat tangan yang pengen masuk surga. Semua angkat tangan. Semua? Angkat tangan yang pengen masuk surga, semua masuk surga. Jadi anak metal juga pengen masuk surga, jangan dihakimi, jangan dicaci maki, rangkul, jangan dipukul. Jangan dipukul. Ya, disayang-sayang. Ya. Itulah dakwah. Dakwah itu bicara fadilah, bukan mengancam. Dakwah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Hari ini kita caci maki kegelapan, musik haram, musik haram. Coba bayangkan nih, satu orang dia datang ke anak band, dia datang ke studio ini, atau dia datang ke pengamen, dia bilang, musik haram. Kira-kira hidayah yang bercurah-curah atau darah dia yang bercurah-curah? Oh, iya. Itu bisa gitar dipukul ke kepala dia. Benar. Karena menceritakan keindahan kepada orang buta itu sebuah pekerjaan yang bodoh, sia-sia. Iya sih. Mesti sembuhkan matanya. Kalau dia udah sibuk Al-Quran, sibuk dakwah, sibuk sholat, sibuk ngaji, dia nggak ada waktu main musik. Nggak ada waktu main musik. Gitu. Jadi menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk itu sebuah pekerjaan sia-sia. Iya. Orang lagi mabuk, kita bilang hamar, bisa pecah di kepala kita botol tuh. Kayak ngajarin tentara berbaris ya Ustaz ya. Itu. Jadi ada waktunya. Jadi dakwah ini ya seperti orang yang mengerami telur. Seperti ayam yang mengerami telur. Jadi ayam terus sabar menunggu waktunya. Nanti ketika sudah ada waktunya nanti telur pecah dari dalam. Okay. Kalau telur tadi dipaksa pecah dari luar, bukan nggak jadi anak ayam, jadi telur dadar dia. Ustaz, ini menarik nih. Kemarin saya dengar Ustaz Dery ngomong begini nih. Ini masih terngiang nih. Anak metal itu gampang dapat hidayah karena anak metal itu tidak cinta dunia. Iya. Nah itu maksudnya apa? Anak-anak underground, anak punk, anak underground, anak grindcore, anak metal itu, mereka itu semua anti kemapanan. Ya. Tidur di pinggir jalan, berpakaian apa adanya, tidak cinta popularitas. Ya. Anak metal tuh kalau cinta popularitas nggak mungkin dia bikin lagu metal, siapa mau dengar? Ya Anda disumpah-sumpahin orang kan. Ya. Dan satu lagi,
anak metal ini sudah biasa memikirkan akhirat, kematian. Oh. Coba dengar dulu lagu Betrayer. Kematian, iya benar. Band saya yang pertama namanya apa? Liang Lahat. Liang Lahat. Kematian. Kematian. Di Indonesia ada apa? Ada tengkorak. Siksa kubur. Siksa kubur. Buset. Ya, ada keranda, ada barzah, ada macam-macam. Semua band-band yang kita itu semua tentang kematian. Di luar negeri pun juga ada. Megadeth, kematian akbar. Itu kematian besar kan, Megadeth, sepultura, kuburan. Wih. Jadi anak-anak metal ketika kita sampaikan agama, dia cepat mengerti. Oh, begitu? Cuman sebelum datangnya dakwah, yang kita pikir neraka itu indah. Oh, oke. Nah, makanya anak metal tuh bikin lagu, dia sok-sokan muja-muja setan. Kan di Bandung tuh ada tuh yang para anak black metal kan, satanik kan, ditanya sama majalah majalah apa dulu? Hai ya? Hai. Ya, itu. Ada beberapa musisi metal ditanya, apa agama? Satanik. Wow, dengan bangga dibilang satanik kan. Terus aku selidiki kehidupan mereka di Bandung. Setiap mau pergi latihan cium tangan maknya. Saya bilang satanik macam apa kamu? Satanik itu nggak ada cium tangan ibu. Setan sopan ya. Makanya saya bilang, Masya Allah. Aku bilang, ya kita tuh ikut-ikutan aja. Oh gitu. Ikut-ikutan aja. Artinya hidayah itu bisa dan besar kesempatannya di situ, Ustaz. Iya. Potensinya ada. Jadi anak metal itu cepat dapat, coba banyak sekali. Almarhum Irfan Rotor dapat hidayah. Oh iya benar. Bang Ombat dapat hidayah. Dan mereka tuh kalau circle fit ya. Purgatory ya. Dia bayangkan tawaf itu. Itu enggak. Anak tuh nonton Slipknot, kan? Anak tuh zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarin orang ngomong apa, bodoh amat. Oh mencampurkan enggak apa-apa. Itu urusanku dengan Tuhanku Allah, bukan dengan kamu. Ya, Allah itu cinta kepada orang yang berzikir di tengah kerumunan orang lalai, dan Allah benci kepada orang lalai di tengah kerumunan orang berzikir. Berzikir. Ya. Dan berzikir di tengah orang lalai itu seperti air di padang pasir, mahal harganya. Catat itu. Quotes of today. Pokoknya episode kali ini daging semua isinya. Daging semuanya. Pokoknya apapun profesi kalian, tetaplah berdakwah. Karena dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Semampunya, satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Ya. Saya di TikTok ada orang lagi live TikTok, nggak pakai hijab, saya kasih gift, berteman, kemudian habis itu dakwah. Live itu pakai hijab dia. Kita nggak pernah tahu, dan satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita itu cukup untuk bekal kita berjumpa Allah. Amin. La ilaha illallah. Ustaz, kasih tips dong. Kan Ustaz Dery kan aktivitasnya padat. Kita lagi podcast nih guys, santai aja. Nih, padat gimana tuh? Nah, aktivitasnya kan padat merayap nih. Gimana caranya nih? Minta tolong dong tipsnya. Bagaimana caranya bagi waktu tuh antara kreativitasnya. Dan saya telusuri Ustaz Dery ini karyanya banyak banget. Aku di YouTube itu sudah 80 karya aku upload. Bayangin tuh guys, 80. Kalian mungkin satu karya aja susah banget. Udah susah ngatur sholat. Ini Ustaz Dery. Aku nggak pernah ninggalin Gimana sholat caranya? 5 waktu berjamaah dari tahun 2000. Wah. Sekalipun nggak pernah ninggalin. Pasti berjamaah. Kalau nggak di masjid ya di mana azan dikumandangkan. Dan masih sempat bikin Berjamaah. lagu. Ya, main-main. Bikin lagu ini kan main-main aja. Rekaman. Urusan kecil aja itu. Video klip. Syuting apa segala macam. Dunia ini kita yang ngatur, jangan kita yang diatur dunia. Dan aku juga ngelukis Al-Quran 30 juz, kan udah selesai 20 juz. Jadi orang tanya, gimana, kapan waktunya? Saya bilang, itulah keberkahan waktu dari Allah. Keberkahan Ternyata waktu bisa, itu. Ustaz, ya? Bisa. Tidurnya gimana, Ustaz? Normal. Wih. Tidur normal, makan normal, berkarya. Cepat, kalau kata cepat. Mama, ada orang datang, bang bikinin lagu ya? Kayak kemarin Opa Fadli, waktu berapa tahun lalu, kayak 2 tahun lalu, datang ke rumah, ada mau bikin lagu tentang Buya Hamka. Ambil gitar, kita bikin lagu 5 menit, 10 menit jadi. Dunia ini, urusan kecil aja. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu dibesar-besarkan dunia ini. Kalau punya lagu, jangan sok-sok gitu, biasa aja lah. Ya, jangan. Iya, luar biasa. Aku bikin lagu tentang apa? Aku bikin sekarang. Restu Ibu. Judulnya Restu Ibu, Ustaz. Bikin lagu baru ya, Restu Ibu ya. Judulnya Restu Ibu. Nah, kita challenge ya, Ustaz Dery. Hanya di Berani Podcast nih. Masya Allah. Bikin lagu Restu Ibu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bikin ini hummingnya dong. Wah. Nadanya di Minor lah, minor. Minor ya? Ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ibu, aku mencintaimu melebihi cintaku pada diriku, tak mampu membalas jasamu. Ibu, restuilah aku. Restu ibu kan? Pasti. Nanti Ini betul-betul lagu yang spontan, hummingnya spontan, liriknya spontan. Nanti kita selesaikan nanti kita habis podcast. selesaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ibu, aku merindumu. Ustaz, kita balas, Izinkan. kita jawab Iya. pertanyaan netizen. Yuk, Boleh, boleh. banyak pertanyaan nih kayaknya. Apa pertanyaannya, guys? Yang bisa aja kita jawab ya, yang sempat aja. Ini ada nih pertanyaan nih Ustaz, dari Pak Hadis. Apa katanya? Semisal malas sholat, zikirnya banyak, adakah zikir yang setara dengan amalan sholat? Oh, dia nggak mau sholat, dia mau zikir aja? Ada aja. Kok gitu? Nggak ada sholat itu seperti kepala pada badan. Jadi orang nggak sholat seperti orang nggak kepala. Orang nggak sholat tuh ya, Pak, ya? Bukan ngurutu masjid, ngurutu agama. As-salatu amaduddin, salat itu yang agama. Siapa yang mendirikan salat, mendirikan agama, meninggalkan salat berutu agama. Bahkan orang yang salat di rumah pun diancam Nabi. Kata Nabi, sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda dan ku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Lalu aku akan datangi laki-laki yang salat fardu di rumah-rumah mereka dan aku bakar rumah mereka. Nggak main-main loh. Bahkan diancam orang yang salat tapi dia lalai. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat dan dia lalai dalam salatnya. Dia sholat ini nggak boleh ditawar-menawar. Sholat itu pembeda kita dengan orang kafir. Iya, karena kan satu-satunya perintah Yang dijemput langsung. dijemput Bulan langsung. Rajab nih, Isra Miraj. Ini Isra Miraj tuh. Tahu nggak? Saya dapat nasihat dari guru saya dulu waktu sebelum merantau. Dia bilang, Der, senakal apapun kamu, jangan tinggalin sholat. Tapi sebaik apapun kamu, jangan pula tak sholat. Quotes hari ini, catat. Quotes. Senakal apapun kamu, tolong dicatat, jangan tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kamu, jangan pula tak sholat. Nempel tuh nada ibu tadi. Ibu, aku merindu. Tenang, udah ke-record soalnya, Ustaz. Nah, Aduh, next. Nempel akalnya. Next. Bisa apa Nah, lagi? ini ada dari Boy. Boy, apa kata Boy? Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya, kalau istri mualaf, terus murtad, itu gimana enaknya? Istri mualaf terus murtad lagi. Iya, murtad lagi. Gimana enaknya? Buang ke laut ya. Maksudnya nggak usah lah. Mencintai itu mesti karena Allah. Kalau dia meninggalkan Allah, tinggalkan dia. Kalau nggak mau didakwahin, nggak mau kembali kepada Islam, sebetulnya tidak ada cinta beda agama. Nggak ada. Oh iya. Beda agama berarti? Nggak ada. Jadi ada pernikahan beda agama. Maksudnya maaf, yang minta maaf bukan karena kita tidak toleransi. Karena maksud pernikahan itu bukan di dunia saja sampai ke surga. Hakikat cinta itu di surga. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur bersama, mencintai orang yang kamu yakini tidak akan bersamamu di akhirat? Kecuali dia memang mau. Dulu memang dibolehkan di zaman Nabi SAW tuh sahabat menikahi ahlul kitab dengan niat dakwah. Tapi kalau perempuan yang muslim tidak pernah ada dalil yang membolehkan nikah dengan non muslim. Nah, jadi nggak sah pernikahannya. Nah, tapi kalau menikahi wanita-wanita ahli kitab dengan niat untuk mendakwahi dia boleh. Nah, berarti Tapi siapa ahli kitab sekarang? oh iya. Nggak ada. Berarti posisinya dia harus lakuin apa nih, Ustaz? Suruh sini masuk Islam lagi. Suruh temui mana alamatnya, kita datangin, kita dakwahin. Oke. Ya. Kalau dia nggak mau juga udah berpisah karena Allah. Wah, itu. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Ya, nggak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Karena ada hadis qudsi, kata Allah, sekiranya kalian mendapatkan aku, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi bukan berarti ya ketika kita tidak setuju dengan nikah beda agama, tapi kita tidak toleransi. Ya udahlah, orang Kristen carilah jodohmu yang Kristen.
yang akidah denganmu. Iya ya. Hai orang Islam, jadi orang Islam banyak nih. Kalau dulu mungkin orang Islam nggak banyak ya, maka diperbolehkan. Tapi sekarang janda-janda, gadis-gadis banyak sekali yang nggak punya pasangan. Iya. Artinya kalau memang cinta ya udah harus cintai Cinta juga. itu karena Allah bukan karena nafsu. Ya cantik sementara, ganteng sementara, tampan sementara. Manusia ini, aduh, aku kasih tahu ya, semakin dekat dengan makhluk semakin terlihat kekurangannya. Ya. Ini rahasia nih sebetulnya. Tahu gak Cakra, Miss Universe, wanita tercantik di dunia, itu setelah diselidiki, ternyata kentutnya bau. Ah, ini satu ilmu nih. Wah, ini belum ada nih. Dimanapun, di universitas manapun. Di Harvard belum ada ini. Nggak nyari cantik, kita nyari yang soleha. Iya benar. Ya. Buat apa cantik tapi nggak soleha? Berarti itu ya? Ya, nggak apa-apa cantik, nggak apa-apa kaya, yang penting soleha. Iya. Nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa kaya raya, yang penting soleh. Yang penting soalnya ya. Ini udahlah jelek, miskin, nggak sholat nih. Aduh, malang nian nasibmu. Ya, ini Ustadz. Cara memilih presiden. Ustadz. Cara milih presiden, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sekalian ya. Bismillah. Ini pertanyaan terakhir ya, terakhir. Cara memilih presiden. Ada berapa calon presiden? Ada 3 Ustadz. 3. Jadi kalian nanti di tanggal 14 masuklah ke ruang TPS. pencoblosan itu. Ya. Kalian lihat wajahnya, 3-3-nya. Gunakan hati nurani kalian. Siapa kira-kira yang layak memimpin bangsa ini? Jangan ada kepentingan, jangan ada interest apa-apa. Ya. Data ketiga ini siapa yang paling cerdas nampaknya? Siapa yang paling jejak digitalnya dia, rekam jejaknya dia yang tidak ada maksiat, siapa? Ya. Siapa kira-kira yang paling rajin sholat? Ya. Kalau aku sih standarku sebetulnya presiden itu mesti sholat subuh di masjid. Standarku sebetulnya. Maka aku sekarang ada tim yang bergerilya kan, tuh bilang tadi, melihat ini 01 sholat subuhnya di mana? Nah, itu. Ya. Bisa nggak kalau kita temui dia waktu subuh? Wah. Ya. Kalau kita bilang, Pak, aku mau ketemu, meeting subuh. Aduh, belum bangun Bapak, katanya. Jangan dipilih. Bapak nggak bisa diganggu. Kalau seandainya memimpin matanya saja dia tidak mampu, bagaimana memimpin 270 juta rakyat Indonesia? Ya. Saya pernah datang ke salah satu kepala daerah, calon kepala daerah waktu itu. Terus saya bertamu di rumah dia jam 8, lalu kita ngobrol sarapan kan. Tadi Bapak sholat subuh di masjid mana? Dia bilang ketiduran. Dia bilang, Pak, bagaimana mau memimpin ratusan ribu orang, jutaan orang, kalau memimpin mata pun tak mampu. Waktunya bangun kau tidur. Gugur. Waktu tidur kau bangun. Nah, begitu juga kalau mau cari suami, cek sholat subuhnya di mana. Kalau mau cari menantu, cek sholat subuh di mana. Orang yang tak mampu bangun subuh, tidak mampu ke masjid, itu kata Nabi, dipastikan kemunafikannya. Pasti munafik. Karena 2 waktu sholat berat bagi orang munafik, subuh dan isya berjamaah di masjid. Subuh dan isya. Nah, jadi kalau seandainya, oh ternyata, aduh bang, 3-3 nggak ada sholat subuh di masjid. Nah, mungkin bisa, tapi standar lah. Menurut kalian yang sholat subuh di masjid siapa ya? Kira-kira siapa? Ya, mudah-mudahan 3-3 dengar ya. Iya mudah-mudahan. Dengar, dan mudah-mudahan 3-3 sholat subuh di masjid. Mungkin di rumahnya ada masjid. Tapi kalau nggak, cari di komplek tempat tinggal itu masjid. Kapan terakhir kamu lihat bapak ini sholat Jumat di sini? Kapan kamu lihat dia sholat 5 waktu di sini? Kalau baik sholatnya orang itu, baik amalannya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak amalannya. Nah, jadi standar untuk memilih calon pemimpin, yang pertama karena Allah, ya, karena agamanya. Bukan karena sogokan. Laknat Allah buat orang yang menyogok dan disogok. Jangan dijual suara ini kan. Nomor betrayer. Nomor betrayer, tidak ada lagi pengkhianatan. Ya, jadi anak bilang ya, kita ini mau belajar mengorbankan harta dan diri untuk bangsa ini, bukan mencari harta dan kehormatan. Kita mengorbankan diri kita. Ya, hari ini orang kan apa-apa tuh harus dibayar. Iya. Nah, kalau nggak dibayar, aku nggak pilih. Yang mana ada uangnya, baru aku bergerak. Nah, ikhlas. Nah, jadi takutlah kepada Allah. Sebentar lagi kita ada kontestasi ya. Politik. Ya, yang ini pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Nggak ada caci maki, nggak boleh saling menghina. Ya, pilihlah calon yang menurut kalian terbaik.
Sanjung dia setinggi-tingginya kalau kalian memang sanjung dia karena Allah. Iya. Tapi tidak boleh menghina calon yang lain. Tiga-tiganya capres kita ini bukan malaikat, manusia semua. Kalau kita cari aibnya pasti ketemu. Nah, tapi orang baik, dia selalu melihat kebaikan. Oke. Ya, saya melihat kebaikan di 01, saya melihat kebaikan di 02, saya melihat kebaikan di 03. Ya. Terus siapa yang paling buruk di antara ketiga ini? Nggak ada. Yang paling buruk dari Sulaiman aja. Saya yang buruk. Ya, silakan pilih yang mau pilih. Silakan pilih ya. Saya doakan pilihan kalian menang. Ya, kalau pilihan kamu menang istighfar, kalau pilihanmu kalah sujud syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita terbebas dari hisab. Hisab, benar. Ya. Oh, ini luar biasa. Kemarin pagi dia masih bicara. Kemarin pagi dia masih bicara. Pagi dia masih bicara. Dan dia berkata, doakanlah diri kau. Kamu tak tahu apa maksud katanya. Ternyata kini dia telah tiada. Mana pik yang ada pik nih? Oh iya, pik. Mana pik yang ada merek itu ya? Itu ada banyak. Nanti kita bikin kontennya. Ya. Start. Terakhir nih. Pop quiz. Oke guys, sekarang kita memasuki pop quiz. Jadi nanti kita lihat pilihan Ustadz dari beberapa pilihan nih yang akan kita gulirkan. Oke? Yes. Ini santai aja. Santai aja. Botak or gondrong? Botak. Botak ya. Metallica or Megadeth? Metallica. Jamrut or Bumerang? Jamrut. Dewa or Slank? Dewa. Anies or Prabowo? Anies. Anies guys. Sama kayak baju gua sekarang nih. Kalian harus punya nih. Persiapan tanggal 10 di JIS. JIS ya. Harus ada distorsi nih. Harus ada distorsi. Kemarin pagi dia masih bicara. Dan ia berkata, doakanlah diri kau. Aku tak tahu apa maksud katanya. Ternyata kini dia telah tiada. Meninggalkan dunia untuk pergi selamanya menghadap yang kuasa kembali ke asalnya. Bendera kuning kereta jenazah ikut menangis bersama. Bunga kamboja tanah kuburan ingatkan aku pada asal.
kemenangan yang ada di otakku. Aku berduka, lalu ku ingat dosa diri sendiri. Aku bertobat. Banyak kenangan yang ada di otakku. Aku berduka, lalu ku ingat dosa diri sendiri. Aku berduka. Gerudu hitam digunakan bayon menuju kuburan untuk disembayangkan. Gerudu hitam digunakan bayon, mereka menangis karena ditinggalkannya. Tunggu. Comeback ya insya Allah ya.